Seringkali kita mungkin dalam diri kita ini kan ingin, ada kalanya ingin memberi, ada kalanya juga ingin menerima. Nah ini kira-kira hati kita ini punya mental yang mana ya? Ingin selalu memberi, kali harapan diberi itu lebih besar daripada keinginan atau cita-cita memberi. Nah ini jangan sampai terjebak kepada sifat kikir yang ditaati. Sifat kikir yang ditaati itu adalah ketika kita membiarkan diri kita maupun dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan apa, tentu kita sudah tidak memikirkan lagi. Ya uang ada, kita berikan. Tapi dalam keadaan sempit, tetangga saya, barangkali beliau bisa membantu, dan itu cukup menjadikan seseorang yang sangat membutuhkan itu membantu. Jadi subhanallah ini menuruti hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelumnya pernah saya singgung atau pernah saya bahas, oleh nafsu amarah. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Seringkali nafsu ini menggiring kita kepada hal-hal yang negatif. Oleh Allah terus berzikir sampai nanti hari kiamat itu seterusnya. Itulah malaikat. Nah manusia ini diberikan nafsu supaya apa? Ada ambisi, ada keinginan. Tentu ini jangan sampai juga. Tapi nafsu ini karena kita berada di dunia, nafsu untuk memenuhi kebutuhan individu, kebutuhan makan. Nah itu nafsu hewani. Kemudian nafsu memenuhi keinginan seksualitas. Nah ini urusan makan, urusan perut, dan di bawah perut ini menjadi satu hal yang bisa menyebabkan kita, mendorong kita pada hal-hal yang negatif. Syaitonia itu adalah sifat-sifat setan. Sifat-sifat atau was-was, bisikan, was-was khannas dengan jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Ini dorongan apa? Dorongan untuk iri, dorongan untuk hasad. Seperti halnya kita lihat taubatnya Nabi Adam, taubatnya Nabi Yunus, gara-gara setan saya terlepas, saya berbuat dosa gara-gara setan, maka kutuklah setan. Tidak seperti. Begitupun ketika dipertemukan kembali dengan Siti Hawa, setelah dalam satu bulan dikatakan 200 tahun, hampir 300 tahun dipertemukan, mudah sampai istri. Tapi Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Begitupun doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang hanya ada kalau dalam setiap menyampaikan seorang ceramah gitu kalau ada yang benar, seringkali kita bangga pada diri kita sendiri. Wajar nggak? Wajar. Tapi ketika kita membanggakan diri kita dan menganggap, bab ini bab ke-6 dalam Minhajul Abidin itu, atau bab mencela diri sendiri. Ini juga sebetulnya menjadi perintah dalam surat At-Taubah ayat 36. Ini berkaitan dengan arba'atul hurum, dengan 4 bulan yang diharamkan. Saya langsung bacakan karena memang dimakruhkan membaca Bismillah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya itu.
membagi hari jadi 3 bagian. 24 dibagi 3, 8 jam. Dan 8 jam pertama untuk apa? 8 lagi ibadah lainnya. Supaya kita bisa terus menambah lagi dan menarik perhatian Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita masuk dari ngapel. Ngapel itu menjadi perhatian kepada calon mertua kita. Gitu Pak ayatnya. Jadi ngapel kan Sabtu tampil. Jadi harus ngapel supaya diperhatikan. Oh, ternyata calon mantu saya ngapelnya kalau sudah Pak Mani mau inna lillahi wa inna